Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sobat-sobat alumni Untak dimanapun kalian berada. Hari ini Selasa 4 September 2022, saya bersama Pak Wahyu Prasetyo. Kita saat ini berada di yang namanya Rumah Anak Prestasi, salah satu rumah yang dibangun oleh pemerintah Kota Surabaya dan baru di launching. Jadi sekitar kalau nggak salah tanggal 7 September 2002 lalu ya, rumah ini baru di launching ya. Apakah Rumah Anak Prestasi ini, nanti kita akan kupas tajam ya. Nah, Pak Mas Wahyu ini akan bercerita apa sih Rumah Anak Prestasi ini. Karena rumah Anak Prestasi ini sebenarnya nggak jauh dari kampus kita ya, sekitar 50 meter ke arah barat. Kalau dari ini ya, dari perempatan Beratang ke arah kampus Untak itu jaraknya sebelum kampus Untak ya, dengan Untak jaraknya sekitar 50 meteran itu sebelum kampus Untak. Jadi Rumah Anak Prestasi dulunya kalau nggak salah ini adalah sekolah SD. Oke, kawan sobat, teman-teman alumni Untak Surabaya, kita akan simak ya. Apa sih Rumah Anak Prestasi itu, Mas Wahyu? Ya. Apa itu RAP? Ya, ini adalah program pemerintah, utamanya Pak Wali Kota. Pak Wali Kota kita menginisiasi untuk adik-adik kita yang ya mereka tidak boleh dibilang jauh dari keberuntungan, tidak, tapi mereka adalah anak-anak yang betul-betul memiliki talenta, memiliki kemampuan yang lebih meskipun kurang dalam artian kurang karena disabilitas. Bukan berarti mereka kurang, tapi mereka adalah memiliki kelebihan yang cukup menarik dan unik kan? Sementara ini istilah itu buat kita nggak asing ya, disabilitas. Disabilitas. Untuk yang di sini adik-adik yang disabilitas semuanya atau hanya tertentu saja? Semua disabilitas ya. Semua, dan kita menyediakan memang di sini tempat untuk berlatih. Berlatih melukis, berlatih membatik, berlatih menyablon, berlatih menyanyi, main alat musik. Juga kita menyediakan konseling. Ada konseling juga ya? Ada konseling, psikoterapi, terus ada akupunturnya, juga ada dokter spesialis anak khusus hari Selasa. Berarti ini lengkap ya? Ini lengkap ya. Jadi di sini tempat adik-adik kita untuk ini ya, untuk mengembangkan skill mereka ya, bakatnya mereka. Iya. Jadi terutama yang ekstra. Ya, kalau ada tetap pendidikan formal itu kan ada di luar. Kan gitu. Ya, kita pemerintah kota peduli akan yang ekstra ini. Selasa ini apa kita nih Mas? Selasa ini ada handicraft ya. Ada dari Dinas Kesehatan, itu ada dokternya, ada spesialis anaknya, ada akupunturnya, ada psikoterapinya, ada hari Selasa. Hari Selasa full ya? Full hari kalau Selasa. Mau konsultasi, mau terapi ada semua ya? Ada. Cuman ya itu tadi, yang kesini betul-betul warga kota Surabaya. Begitu. Karena apa ya? Pemerintah fokus untuk warga Surabaya, menangani warganya. Kan begitu. Jadi fasilitas ini sebenarnya diperuntukkan untuk warga Surabaya terutama ya. Iya. Harapannya ini bisa dioptimalkan ya, dimanfaatkan oleh warga Surabaya. Ya, harapan kami janganlah ada yang tidak tahu soal ini. Ya, mungkin ada yang nggak ngerti Mas. Nah, mungkin itu karena apa ya? Mungkin ada yang peduli, ada yang tidak. Gitu. Ada juga yang inisiatif datang ke sini untuk menanyakan. Itu sangat antusias dengan adanya program pemerintah. Masyarakat antusias. Kita membuka segala peluang.
untuk bisa masuk di tempat ini, ada keluarga yang memang ada anaknya yang ada ini ya, butuh dikembangkan skillnya, itu bagaimana caranya Mas untuk bisa melakukan pendaftaran online. Bisa juga langsung datang ke sini ya. Gitu. Mungkin dari saudara-saudara kita yang kesulitan untuk online, langsung saja datang ke sini. Sekalian melihat suasananya, lokasinya seperti apa ya. Seperti apa. Jadi masih baru, jadi masih harum. Ya, masih harum, wangi-wangi cat. Saat ini kita berada di ruang kreatif, ruang melukis ya. Betul. Ya. Ini ruang kreatifnya adik-adik untuk berlatih melukis. Jadi ini bisa dilihat beberapa karyanya adik-adik ya. Ini ada lukisan. Jadi yang belum bisa melukis mungkin ada pensil mewarnai. Jadi di ruang ini ada ruang kreativitas untuk menyalurkan bakat ini ya, bakat untuk melukis mewarnai. Ini di sini juga ruang untuk membatik. Oh, ini juga pakai untuk ruang membatik. Membatik juga menyablon. Oh, nyablon. Jadi gitu. Ada 3 ya di sini. Di ruang jadi ini. Selain melukis ada ini ya, pelatihan nyablon sama membatik. Ada juga pelatihan mendongeng. Di sini juga? Tidak, ya. Di ruang sebelah ada pelatihan mendongeng untuk bahasa isyarat. Bahasa isyarat, berarti untuk adik-adik yang ada problem pendengaran ya? Betul. Gitu. Jadi sementara hanya itu dulu untuk pelatihan. Karya-karyanya adik-adik sudah adakah Mas? Karya-karyanya adik-adik sudah. Ya ini kita bantu untuk pemasarannya lewat UMKM. Oh, ada toko UMKM. Ya. Jadi tempat ini juga ada menyediakan display untuk UMKM-nya ya? Betul. Juga UMKM terkait dengan adik-adik yang disabilitas. Jadi, karya apa yang sudah bisa diperjualbelikan, masih bisa dipasarkan? Dipasarkan ya seperti handicraft. Dia membuat kotak tisu, membuat tempat pensil, dia membuat batik, dia membuat tas. Yang sekarang kan apalagi lagi gencar-gencarnya tidak boleh membawa tas plastik. Wah, ini ya. Itu sangat bikin tas ini ya. Ya. Dia untuk belanja ibu-ibu ke pasar gitu. Sudah ada yang membeli Mas dari karyanya adik-adik ini? Lumayan gitu ya? Lumayan. Ada ya peminatnya ya? Ada peminatnya. Lukisan lumayan. Lumayan ya? Iya, lumayan. Jadi ya, tapi itu kan tidak menutup kemungkinan juga kalau bisa semakin meluas. Karena apa? Adik-adik ini kita salurkan bakatnya dan ini untuk mereka. Oke. Kan gitu. Untuk masa depan mereka. Gitu. Contoh karya batiknya ada Mas? Ada. Ini, wow. Jadi, wah. Mantep. Ini karyanya mantep dan jos. Ini karyanya adik-adik kita ya. Ya, ini merupakan karya ini dan ini cukup terjangkau harganya. Harganya cukup terjangkau. Ya, sekitar 250 sampai dengan 300.000. Ini harganya 300.000. Ya, 250 sampai 300.000. Sangat terjangkau. Dengan hasil karya mereka ini pekerjaan yang tidak mudah bagi mereka, kan gitu. Iya. Ini sudah melampaui apa yang mereka bisa lakukan, kan gitu. Karena adik-adik ini sungguh istimewa. Iya. Harapan kawan sobat, ini 300.000 di batik karyanya adik-adik, warnanya biru, motifnya seperti bintang di langit ya. Iya. Kepure bintang. Kalau ini merah. Merah ya. Merahnya menyala, merah berapi-api. Seperti semangatnya adik-adik di sini. Iya. Ya mungkin bisa dibantu nanti untuk terkait dengan antusiasme masyarakat. Sering untuk sementara ini gimana Mas? Masyarakat Surabaya? Masyarakat sangat proaktif ya. Hanya saja kenapa saya bilang kurang? Bukan berarti tidak. Bukan tidak ya, kurang ya, masih. Tapi masih kurang. Sesuai dengan target masih jauh ya. Iya, target kita kalau bisa ini ramaikanlah tempat ini ya. Karena pemerintah sudah membangun demikian rupa, ayo kita manfaatkan. Jadi ruang ini dibangun dengan APBD pemerintah Kota Surabaya. Harapannya warga masyarakat Surabaya
bisa mengoptimalkan tempat ini dengan bagus ya. Antusias. Dengan sekian banyak problem masyarakat di Surabaya, insya Allah tempat ini bisa ya membantu untuk meringankan beban warga Kota Surabaya yang keluarganya ada problem terkait ini ya, apa istilahnya disabilitas ya atau apa nanti namanya. Mas Wahyu, dari di sini buka jam berapa sampai jam berapa? Dari kalau hari Senin jam 7.30 sampai dengan jam 16.00. Jam 16.00. Hanya saja ada satu program yang menginisiasi sampai jam 18.00, yaitu dongeng. Oh, dongeng sampai jam 6 ya? Sampai jam 6. Sampai jam 6 ya? Nah, kegiatannya itu kan bervariatif. Jadi tidak jam 7.30 full sampai, tapi ya sudah kita bagi per jam-jamnya. Jadi semacam kuliah ya, SKS itu. Iya. Ada satu ada SKS, jamnya. ada jamnya sendiri. Ada jamnya. Ya. Jadi kita bagi hanya sampai jam 18.30 paling malam kegiatan itu. Kalau sampai hari Kamis itu terlaksana sampai jam 16.00. Di Surabaya ini kan ada beberapa lembaga ya, lembaga yang menaungi anak-anak atau YPAC sebagainya. Apakah pernah kerjasama mereka dengan tempat ini untuk membantu pendidikan atau pengajaran mereka atau menambah skillnya dari adik-adik yang dikelola sama YPAC? Ya, kami sudah menghubungi dari YPAC dan YPAB di lingkungan wilayah Surabaya terdekat. Oh, terdekat. Jauh dari sini ya, radius dari sini. Iya, radius dari sini karena kita berpikir ya itu tadi. Yang dekat dulu kita beri motivasi. Harapannya ya bila perlu YPAC, YPAB Kota Surabaya, sekota Surabaya ini bisa datang ke sini untuk melatih adik-adik itu yang memang membutuhkan skill ini. Apakah ini tempat ini RAP ini satu-satunya atau Pemkot nanti akan bangun lagi atau bagaimana? Atau diperbesar sebesar mall atau bagaimana? Ya, kita diberikan tanggung jawab satu ini ya. Ya, tidak menutup kemungkinan juga kalau ini berjalan dengan baik ya, mungkin program wali kota akan bertambah. Bertambah ya, nambah lagi tempat-tempat gitu. yang lain. Tergantung atau mungkin diperbesar ya. Tergantung antusias. Warga masyarakat ini antusias nggak untuk menyambut tempat ini, memanfaatkan tempat ini ya dengan baik. Gitu. Karena di sini ada banyak itemnya ya untuk ada di belajar skillnya. Ada banyak item. Lukis, mewarnai, bahkan ada musik ya. Contoh musik itu apakah pernah dipentaskan? Oh ya, sebelum RAP ini apakah Pemkot dulu pernah membuat tempat yang sama seperti ini sebelum RAP? Sebelum RAP belum ada tempat seperti ini. Hanya saja dulu waktu zaman katanya arek-arek Surabaya, arek-arek Surabaya kan gitu. Oh, zaman emak arek. Iya, zamannya ibunya anak-anak Surabaya. Wali kota kita. Bu Risma ya. Ya, beliau membangun Kali Judan itu mempunyai ide di sana demikian rupa ya ini membatik, melukis di Kali Judan ya. Di Kali Judan. Itu untuk anak-anak disabilitas, tapi di sana untuk yang sangat kurang beruntung. Yang mungkin ketangkap oleh Satpol PP. Oh gitu ya. Terus orang tuanya tidak ada. Jadi betul-betul anak-anak yang terlantar ya. Terlantar gitu. Yang tidak diperhatikan sama keluarganya gitu. Ya. Tidak diperhatikan. Jadi di sana memang tempat khusus itu. Gitu. Jadi untuk anak-anak disabilitas yang memang terlantar ya. Gitu. Sampai sekarang masih ada tempat itu? Tempat itu masih ada. Masih ada ya? Tempat itu sementara ini masih jadi satu kepalanya. Oh, masih jadi satu kepalanya? Ya, masih jadi satu kepalanya. Jadi di sana ada kepala UPTD. Kepala UPTD-nya. Kampung Anak Negeri namanya. Gitu. Kali Judan maupun Wonorejo. Gitu. Jadi
memang anak-anak khusus yang di sana, anak-anak yang ya menurut saya berbakat gitu, dengan kekurangannya kan gitu. Berbakat. Anak-anak khusus dengan segala kekurangannya, tapi sebenarnya dia ada bakat tertentu yang spesifik. Iya, yang belum tentu kita, saya jenengan belum tentu bisa, belum tentu mampu. Kemarin saya sempat lihat itu anak apa ya, bahasa Inggrisnya bagus itu anak kecil. Itu. Sebenarnya dia punya problem ini ya, tapi bisa ya seperti itu ya. Bisa. Karena mungkin dia punya fokus yang berbeda dengan kita ya. Kita ini terlalu banyak fokus sehingga nggak fokus ya. Mungkin. Kerja dari Surabaya ngopi di sini, nggak salah paham. Mas Wahyu, harapannya tempat ini seperti apa nanti? Harapan kami dari pemerintah Kota Surabaya ini, tempat ini dimanfaatkan dengan betul oleh warga Kota Surabaya, agar apa yang jadi cita-cita pemerintah Kota Surabaya tercapai, untuk sesuai dengan amanat undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa. Teman-teman dari Dewan sudah melihat lokasi ini, tempat ini? Sudah ya? Sudah melihat, dan kemarin ikut meresmikan juga. Waktu launching tanggal 7 itu ya? Launching itu Pak Wali Kota, anggota Dewan juga datang. Harapan kami yaitu sebagai saya yang pengurus di sini atau yang saat ini dipercaya oleh pimpinan untuk mengurus ini, harapan kami agar ini ramai dan betul-betul tersalurkan kepada masyarakat. Ini diagendakan juga apa ya istilahnya, mungkin semacam kayak panggung kesenian atau apa ya, mungkin pameran lukisan atau pentas, diagendakan seperti itukah mereka? Ada agenda seperti itu kah? Atau untuk sementara, karena yaitu tadi antusiasme masyarakat masih belum ya terlalu aktif. Rencananya memang bila memang bisa dilaksanakan, berhubung ini kan juga kita enggak tahu ya, masih pandemi apa tidak, kita itu repotnya ya. Ya itu. Ini PPKM masih berlangsung apa? Ya. Apa udah selesai? Ketika kita bikin pentas gitu, atau adik-adik itu yang tadinya bermain band itu, ya? Ada band ya di sini ya? Ada pemain bandnya. Main bandnya dari adik-adik itu. Dari ini ya? Adik-adik disabilitas yang mungkin sudah pernah dia megang keyboard, bisa olah vokal, bisa megang gitar, mereka sudah langsung dipadukan jadi satu jadi kelompok band ya gitu. Tapi ya itu tadi, kita masih mencari masa iya nanti kita tampilkan tidak sesuai kan gitu. Iya Mas. Ada berapa SDM yang di sini Mas? Sementara dari pemerintah Kota Surabaya sekitar ya dari berbagai unsur, soalnya tidak hanya dinas sosial. Itu di sini ada dinas sosial, ada dinas kesehatan, dinas pendidikan. Campur ya? Campur. Bukan hanya dinas sosial di sini Pak? Bukan. Di sini tidak hanya dinas sosial, tapi ini multi ya, gabungan ya. Ada dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan, dinas pendidikan, dinas kesehatan. Untuk SDM yang contoh yang tadi saya lihat ya, kita lihat ada ngasih pelatihan handcraft ya. Betul. Itu dari mana mereka? Atau semua SDM-nya dari Pemkot atau mereka relawan-relawan yang aktif di sini atau bagaimana? Tidak, mereka memang instruktur yang tugasnya memang untuk melatih adik-adik itu. Yang dulu pelatihan itu dilaksanakan di Kalijudan itu. Jadi instruktur itu memang sudah ada ya untuk memang melatih. Memang dari pemerintah Kota Surabaya memfasilitasi instruktur itu untuk melatih di sini. Untuk lembaga atau instansi yang lain bisa nggak kerjasama dengan RAP? Nah, kalau itu bisa saja langsung bersurat saja ke wali kota maupun ke dinas sosial, bersurat untuk mengajukan untuk sounding dulu lah, ngobrol dulu RAP, tentang yang bisa RAP dikerjasamakan dengan rumah prestasi ini ya. Karena saya hanya selaku koordinator saja di sini.
Nah, jalannya seperti apa di sini? Kita mungkin lihat tadi di depan itu kan banyak karyanya adik-adik ya, ada batik ini ya, kemudian ada lukisan ya, bahkan di situ dicantumkan harga, kemudian ada makanan juga ya. Ada snack. Snack gitu ya. Snack itu kita menjaring UMKM juga yang ada di wilayah Sukolilo ini terutama gitu. Jadi kita jaring, kita masukkan dalam sini biar tidak hanya karyanya adik-adik, tapi kita memberdayakan juga UMKM-nya di wilayah sini sementara gitu. Ya berdoa saja kita, kalau ini berhasil, mungkin Pak Wali Kota akan membangun lagi. Maupun tempat yang lain ya. Tempat yang lebih dekat maksudnya. Semoga permasalahan warga Surabaya ini bisa teratasi. Ya. Gitu. Kisah pemenang kalau kayak warga Surabaya. Buat siapa lagi kalau tidak buat warga Surabaya, memang betul. Oh iya, satu lagi Mas. Apa lagi? Di sini ada tempat modeling. Modeling. Ya. Modeling fashion. Ya. Itu hari apa? Itu rencananya hari apa ya? Kamis kalau tidak salah. Hari Kamis ya. Hari Kamis itu. Kalau nggak salah hari Kamis. Ada belajar ini ya, berjalan di catwalk gitu ya. Iya, ada belajar berjalan saja. Belajar berjalan saja. Kalau nggak salah hari Kamis. Hari Kamis. Iya. Belajar saja untuk berjalan. Dan itu yang instrukturnya dari Pemkot atau dari relawan? Instrukturnya dari ya kita bukan bekerja sama, jadi memang sudah terbentuk dan mereka sudah kerjasama dengan Pemkot Surabaya. Betul. Jadi instruktur yang ada di sini memang sudah bekerja sama lama dengan Pemkot. Jadi ya memang inisiatif mereka untuk membangun betul-betul yang awalnya memang bukan siapa-siapa nih adik-adik ini menjadi sekarang. Mas, dari awal proses ini dibuka, kemudian adik-adik yang notabene disabilitas ya kemudian beraktivitas di sini, ada kendala nggak dari adik-adik yang disabilitas sendiri itu sama orang tuanya ketika mengelola ruangan ini? Pernah nemukan kendala nggak? Sementara belum. Cuman adik-adik ini kan memang istimewa. Jadi kita harus prepare. Prepare-nya harus dari awal, kan gitu ya. Kalau misalnya kita prepare kita buka jam 8. Prepare-nya ya harus jam 7.30. Jam 7.30. Gitu. Sudah menyambut ya. Menyambut mereka. Sebelum mereka datang disambut. Kita sudah menyambut lebih dahulu. Jadi kita prepare dulu. Soalnya ya mohon maaf. Respon dari orang tua ketika masuk ruangan ini kemudian anaknya dibawa ke sini, seperti apa responnya mereka? Respon mereka bervariatif ya. Jadi ada yang kenapa enggak dari dulu? Gitu. Ini berarti banyak yang merindukan tempat yang seperti ini. Betul. Ya dari dulu ya. Kenapa enggak dari dulu ya? Kenapa enggak dari dulu? Banyak yang ingin seperti ini. Sedangkan kami di luar mencari tempat seperti ini, Pak. Itu yang antusias. Ya, yang tahu ya. Yang pasti tahu. Gitu. Yang tahu. Saya yakin warga Surabaya kalau ngerti tempat ini pasti berbondong-bondong sih. Berbondong. Tolong juga mungkin nanti dilihat, kita punya Instagram. Boleh disampaikan Instagramnya. Instagramnya mungkin Rumah Anak Prestasi. Rumah Anak Prestasi. Ada tulisan Rumah Anak Prestasi Surabaya atau Rumah Anak Prestasi gitu aja? Rumah Anak Prestasi. Instagramnya diingat Rumah Anak Prestasi. Iya. Juga bisa dilihat di Instagramnya Dinas Sosial. Instagram Dinas Sosial. Jadi nanti akan muncul di situ. Terkait dengan jadwal, terkait dengan pelatihan apa saja yang ada. Termasuk foto-foto ini, dokumentasi kegiatannya adik-adik di sini. Ya, betul. Ada. Ada rencana ke depan seperti apa, Mas? Kan bentar lagi 2023. Ada planning apa nih nanti 2023? Ya itu tadi seperti yang jenengan sampaikan bahwa kalau bisa ada pentas. Wah. Gitu. Dari adik-adik ini nanti dari karyanya adik-adik ini ya bisa ditunjukin ya, ini loh adik-adik ya. Paling tidak kan kita pamerkan di sini, kita undang dari kan bisa. Siapapun ya, siapapun bisa menyaksikan karyanya adik-adik. Ya kita berdoa saja agar semua apa yang kita cita-citakan tercapai. Baik orang tua, baik pemerintah kota Surabaya. Ya, ini kan menarik sekali pasti. Iya, ini menurut saya sudah beli loh. Kan gitu. Siapa yang mau beli ini silakan langsung
kontak RAP Rumah Anak Prestasi atau langsung berkunjung ke sini aja. Cuman ini unlimited ya, cuma satu ya edisinya. Iya, ini jadi satu karya, satu anak mesti buat karyanya cuma satu, jadi nggak lebih dari itu ya. Nggak lebih dari itu, karena modelnya pun hanya satu. Apapun yang ada di sini unlimited. Nggak pernah dihitung jumlah karyanya ada di berapa, batiknya sekian kan. Ini kalau lagu terus duitnya dikasihkan adik langsung atau bagaimana Mas? Kalau dari karyanya adik-adik ini kalau lagu kita kembalikan langsung ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan di ini ya, karyanya adik-adik batik maupun lukisan ya. Kalau ada yang membeli itu langsung dikasihkan kepada yang buat karya yang bersangkutan. Karena yang memberi harga mereka sendiri, bukan kami. Yang memberi harga itu mereka sendiri, bukan dari RAP. Bukan dari pemerintah kota, bukan, tidak. Mereka berkeluh kesah ke kami. Terus kalau saya sudah buat apa? Kan gitu. Saya mau jual Bapak. Iya, jual saja. Alhamdulillah ada yang alhamdulillah ya itu tadi. Ada banyak orang-orang yang menyukai. Kan seni beda dengan barang lain ya. Bermain ini ada seninya. Ada seninya ini. Kita juga nggak tahu ini apa artinya. Kalau ini kita taruh di pasar mungkin orang nggak ngerti ya. Kalau ini dibikin apa yang membuat karya ini ya adalah adik yang di RAP ya. Iya betul. Jadi kalau kita taruh misalkan di mall apa di Pajang itu mesti orang lihat tak beli gitu ya. Tapi ini spesial banget ya. Iya. Nah, ini juga sangat spesial. Boleh dicari di mana, ndak ada yang model seperti ini. Mantap. Mas Ayu, terima kasih banyak. Mau terus ngobrol banyak soal RAP. Nanti kita akan sambung lagi ya, ngomong tentang yang lain mungkin lebih spesifik ya. Sambil ada adik bisa hadir di sini ngobrol. Nanti kita akan coba membuat komunikasi inten ya, podcast inten di RAP ya, dengan pembahasan yang spesifik. Ya. Jadi mungkin juga bisa menghadirkan orang tuanya sekalian kita ngobrol. Jadi semoga apa ya, ruang seperti ini itu ini adalah bagian dari keluarga kita, keluarga besar Surabaya, warga Betul. Surabaya. Jadi ayo kita tengok tempat ini ya, ayo kita ramaikan tempat ini. Tetangga kita kalau nggak ngerti, yang ada masalah seperti itu kita sampaikan ya, atau siapapun saudara-saudara kita, teman-teman kita atau yang lain ya. Oke, makasih banyak. Hari ini Selasa 4 September 2022 kita diskusi menarik dengan Mas Wahyu ngobrol soal Rumah Anak Prestasi. Jadi tempat di mana adik-adik kita yang punya problem disabilitas bisa berkreativitas. Tapi ini bukan sekolah tempat ini ya. Ini di luar dari sekolah ya. Betul. Ini adalah tempat mereka berkreasi, berkreativitas. Di sini ada pendamping, ada pembinanya. Contohnya ini ada adik-adik dibina untuk membatik sehingga memunculkan sebuah karya seperti ini. Itu adalah lukisan, adik-adik dibina, diarahkan untuk menjadi pelukis yang bisa melukis. Nah, itu karya lukisannya. Dan karya-karya yang seperti ini ya, batik, lukisan, sama yang lain, itu juga ada bandrolnya. Di RAP akan memasarkan barang-barang ini kepada peminat ya. Dan hasil ini ya, terjualnya barang ini itu dikembalikan langsung kepada pemiliknya, kepada adik-adik. Dan harga itu adalah 100% dari, contoh ini harga ya, batik ini harganya 300.000, karya anak disabilitas Kalijudan. Jadi 300.000 ini mereka yang ngasih bandrol. Jadi begitu ini laku langsung kembali kepada mereka. Oke, terima kasih banyak. Salam buat semuanya, semoga tempat ini bermanfaat untuk kita semua. Betul. Salam sehat. Salam sehat. Salamnya Mas Wahyu, apa salamnya ini? Kata penutupnya untuk closing diskusi hari ini. Ya, kami berpesan datanglah, kami tunggu. Salam disabilitas. Salam disabilitas. Alumni Untak solid dan tangguh.
wabarakatuh.